Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Dida Jala Samudra. Pada video kali ini aku akan mengajak salah satu siswa SMP untuk aku wawancarai mengenai bimbingan konseling yang ada di sekolah SMP-nya. Nah, penasaran nggak siapa yang akan aku wawancarai pada sesi kali ini? Yuk, simak terus videonya. Nah, ini dia narasumber yang aku maksud, yaitu adik aku sendiri. Halo. Halo. Nos. Ya. Kenalan dulu dong sama teman-teman. Halo guys, perkenalkan nama saya Fatan Fajri Palevi, lulusan dari kelas 9 MTS Al Asriya Cirebon. Oke. Nah, Fatan. Ya. Aku nih mau wawancara kamu tentang BK. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak sih apa itu BK? Kayak temen curhat. Teman curhat? Iya. Oh, guru BK kayak teman curhat. Iya. Ya itu betul. Tapi secara teoritis tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, secara teoritis BK itu singkatan dari bimbingan dan konseling, Fatan. Dan artinya itu proses pemberian bantuan dari konselor. Konselor itu guru BK. Nah, kepada konseli atau kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri, kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah dan juga membantu untuk pengambilan keputusan. Dan di dalam BK atau bimbingan konseling itu ada 4 layanan dasar, Fatan. Ada pribadi, sosial, akademik, dan juga karir, seperti itu. Nah, sekarang kan udah tahu nih artinya BK. Aku mau tanya dong, di sekolah kamu tuh di SMP yang tadi ada nggak sih guru BK-nya? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Terus selama ini kalau untuk yang menangani masalah-masalah siswa seperti itu siapa? Kesiswaan. Oh, siswaan. Oke. Nah, kalau kamu sendiri tuh ada nggak sih pengalaman mungkin kamu sendiri yang ngalamin atau melihat dari adik kelas, kakak kelas yang ini nih, kayak mereka bikin ulah atau ada masalah yang menarik gitu tuh tentang remaja gitu di SMP kamu, pernah nggak? Ada sih. Saya punya temen yang suka bercandaan lah, suka bercanda, terus ya intinya orangnya bercanda, tapi bercandanya itu dibawa serius, jadi dibawa ke siswaan, terus dikasih surat peringatan. Oh, oke. Jadi gini, jadi kamu punya teman. Ya. Nah, temennya itu sifatnya banyol gitu ya. Iya. Kayak dia tuh suka berantem di medsos. Oh, suka bercanda. Iya. Terus dia bercandain teman kamu. Oh, si A bercandain si B. Terus si B-nya ini baper. Iya. Akhirnya nggak terima gitu. Nggak terima terus berantem. Iya. Berantemnya di sekolah. Iya, di sekolah. Oh, berantem di sekolah terus akhirnya dijemput maksudnya dipanggil ya. sama kesiswaan itu. Oh, oke. Nah, terus langkah yang tadi diambil sama kesiswaan itu langsung dikasih surat peringatan. Iya. Selain kena permasalahan yang tadi ini mengencet berantem itu, ada nggak sih peraturan sekolah yang dilanggar gitu sama siswa di sana di SMP kamu? Ada nggak? Ada. Apa? Coba cerita. Kayak ini nih, ya, kayak masalah seragam sehari-hari. Kayak semisal hari Jumat, kan harusnya pakaiannya kan hitam. Jumat pakai hitam. Iya, celananya. Terus Celananya hitam, tapi anak-anaknya tuh ada yang pakai biru, ada yang putih. Jadi kayak salah kostum gitu ya guys. Harusnya tuh hari Jumat jadwalnya itu celananya hitam, warnanya hitam, bebas ya, bebas. Yang penting hitam. Iya. Nah, tapi ada siswa-siswa yang malah pakai celana warna biru atau putih. Nah, terus selain salah kostum apa lagi? Sepatu. Kenapa tuh sepatu? Kadang anak-anak itu bandel dibilangin, kan disuruh pakai sepatu wajar ya kan, harus
warrior wajib. Nah tapi mereka pakai sepatunya yang lain, itu merek yang lain, bukan merek yang itu apa, warrior. Oh, Ya bukan warrior. Nah, biasanya yang dilanggar pakai apa sepatunya? ya yang lain, warna lain gitu. Oh, kayak warna-warni. Iya. Yang penting peraturan sekolahnya itu disuruh pakai sepatu warrior. Iya benar. Tapi ada siswa yang malah pakai sepatu yang lain gitu. Iya. Benar nggak? Benar. Nah, terus langkah dari kan tadi nggak ada guru BK ya di Iya. sekolah kamu. Nah, langkah dari kesiswaan nih, guru kesiswaan untuk menangani masalah-masalah yang tadi kayak berantem, terus habis itu salah kostum, terus apa yang nggak pakai sepatu warrior, pokoknya siswa-siswi yang bermasalah ataupun yang melanggar peraturan sekolah tuh gimana langkah tuh kayak apa ya, kayak solusi dari kesiswaan di sekolah kamu gimana untuk menangani menangani masalah-masalah siswa yang ini tadi? Kalau bisa sih ngasih surat peringatan biar nggak diulangi terus gitu. Jadi langkahnya berarti kalau semisal apa namanya ada siswa yang membuat masalah gitu, buat masalah, langsung dikasih surat peringatan. Ya surat peringatan, kalau udah lebih 3 kali panggil orang tuanya. Oh, nggak apa namanya, misal kayak dipanggil dulu gitu, di apa, diobrolin baik-baik sama kesiswaannya tuh, dikasih apa ya, dikasih arahan, kamu tuh tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu, kayak gitu. Kalau 2 kali pelanggaran itu biasanya diomongin baik-baik, tapi kalau udah diomongin baik-baik tapi dilanggar itu langsung sepakati mau dipanggil orang tuanya ke sekolah atau itu urusan pribadi, kayak apa ya, bawa orang tuanya gitu ya, kayak gitulah. Oh, jadi maksudnya kalau semisal ada siswa yang membuat masalah itu dikasih teguran dulu. Iya, Oh, teguran. ada tingkatannya nih teman-teman. Jadi kalau ada yang melanggar tuh dikasih peringatan dulu secara lisan. Iya. Benar gak? Benar. Terus kalau semisal nggak empan atau dia masih bandel, dikasih surat. Ya, surat peringatan. Surat peringatan kayak nggak boleh berbuat seperti itu lagi. Kalau masih bandel lagi dipanggil orang tuanya. Ya, panggil, sepakati dulu siapa yang mau panggil orang tuanya dulu. Itu kayak angkat tangan, ayo siapa yang mau orang tuanya panggil, mau ketemuan sama guru kesiswaan gitu. Oh, berarti kalau semisal siswanya nggak mau atau nggak angkat tangan, orang tuanya nggak mau dipanggil nggak mau datang ke sekolah tuh tetap nggak dipanggil berarti? Enggak. Oh, bagus. Berarti untuk pemanggilan orang tua ini harus melalui persetujuan siswa ya teman-teman di sekolahnya di aku nih. Jadi ada tiga tingkat itu tadi ya, ditegur secara lisan, ngomong, kalau masih bandel pakai surat, kalau paling parah bandel lagi dipanggil orang tua. Tapi catatan harus dengan persetujuan si anak ini atau si siswa yang siswa yang bikin masalah ini tadi kan. Nah, oke. Aku udah dapat gambaran nih. Kalau ini tadi kan mungkin permasalahan-permasalahan kayak kenakalan remaja mungkin ya. Nah, sekarang aku mau tanya, di sekolah kamu kalau ada siswa atau teman kamu sendiri lah, atau kamu sendiri mungkin kalau mengalami kesulitan belajar nih, gimana? Kayak nilainya menurun atau prestasinya menurun, terus secara anjlok gitu. Secara ya secara anjlok, maksudnya misal di semester 1 nih nilainya bagus, terus tiba-tiba semester 2 turun. Gitu. Semakin turun drastis ya. Turun drastis. Terus juga apa namanya, mungkin ada yang siswa yang nggak paham gitu tuh sama materi pelajaran yang diajarkan oleh guru, itu kan namanya kesulitan belajar ya kan. Nah, itu
Terus kesiswaannya untuk menangani hal ini apa? Itu sih bisa dibicarakan baik-baik sama wali kelas ya. Tuh. Jadi berarti yang turun langsung nih wali kelasnya. Iya, bukan Berarti langsung bukan ke siswaannya. Oke, aku semakin mendapatkan gambaran. Jadi kalau untuk atau khusus untuk siswa yang membuat masalah kayak tadi itu tadi, Ya. kayak itu tadi yang Yang melanggar peraturan atau yang itulah berantem dan sebagainya, itu yang menangani kesiswaan. Tapi kalau masalah belajar itu wali kelas masing-masing berarti. Iya. Oke. Nah, oke Fatan, satu pertanyaan lagi terakhir nih. Kayaknya kamu udah ngantuk gue. Enggak. Terus satu pertanyaan lagi. Kan di sekolah kamu tuh nggak ada guru BK. Tapi menurut kamu sendiri tuh penting nggak sih guru BK di SMP apa kan? Menurut pribadi ya, Yes. itu sangat penting. Kenapa? Karena bisa menjadi teman curhat. Terus kalau misal anak ini berbuat kenakalan semakin parah, itu bisa diomongin baik-baik. Nggak langsung dihukum. Poin teman-teman. Menurut adik aku penting banget ya. Jadi Iya. ada guru BK di SMP itu karena yang pertama untuk teman curhat, benar. Ya benar. Karena apa namanya, anak-anak SMP seusia SMP itu masih mencari jati diri karena ada Kayak aku nih siapa mau lanjutannya ke depannya. ada di masa peralihan dari mentas SD terus masuk Ke ke SMP. SMP gitu ya. Iya. Betul nggak? Nah, betul. Terus yang kedua itu fungsinya ada guru BK di SMP, dia kalau si siswa ini ada masalah atau ya itulah bikin onar dan lain sebagainya, itu nggak langsung dihukum teman-teman, nggak langsung dikasih peringatan, apalagi surat, apalagi dipanggil orang tua, tapi komunikasi secara terbuka, secara empati seperti itu kan, dari hati ke hati gitu ya. Iya. Ya, nyambung ke nomor 1 berarti tadi ya, untuk temen curhat ya. Oke, seperti itu. Sudah, aku juga udah cukup. Aku penutupnya silakan pesan dan pesan ke teman-teman ya, apalah ke audiens gitu. Oke. Terima kasih buat kalian semua, dan pada menyerah dan terus belajar dan gapailah cita-cita kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, gimana nih tadi wawancara aku dengan adik aku, seru kan? Itulah salah satu privilege yang akan kalian dapatkan ketika kalian bersekolah atau berkuliah di jurusan pendidikan, bimbingan, dan konseling. Jadi benefit yang akan kalian terima yaitu melatih empati kalian, kemudian melatih keterampilan komunikasi kalian, keterampilan bertanya, dan juga yang terpenting adalah benefit menjadi teman curhat yang nyaman, yang aman, ya kan, untuk teman diri sendiri ataupun nanti siswa konseling kalian. Jadi yuk jangan ragu, daftarkan diri kalian ke Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling UNUD Cirebon. Baik, sekian, terima kasih saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.